Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini, kami akan menerangkan peran suku bunga untuk UMKM. Dan pada tugas peran suku bunga UMKM ini adalah disusun oleh tim penulis. Yang pertama adalah Pak Daryanto, yang kedua Pak Rizal Sanad, untuk melengkapi ujian akhir semester dengan dosen Ibu Nur Hayati Siregar. Peran suku bunga untuk UMKM di sini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua faktor lain yang mempengaruhi, dan yang ketiga adalah penutup. Pada bagian pendahuluan, seperti yang kita ketahui bersama, dampak pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan sebagian besar masyarakat. Selain ekonomi nasional yang porak-poranda, ekonomi keluarga, hampir semua masyarakat kita juga banyak yang kolaps. Hal ini berdampak pada industri perbankan yang secara langsung berhubungan dengan industri perbankan yang secara langsung berhubungan dengan industri tumbuh kembang UMKM. Lalu ada beberapa sektor yang terdampak dari pandemi COVID-19, seperti yang pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikan, yang ketiga transportasi, dan yang keempat wisata dan faktor yang lainnya. Sebenarnya sejak Juni 2019 hingga sekarang, BI sudah menurunkan suku bunga acuan dari 6% menjadi 3,5%. Tujuan BI jelas yaitu untuk membantu menyelamatkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID. Turunnya suku bunga acuan diharapkan segera diikuti oleh turunnya suku bunga kredit perbankan. Dengan suku bunga yang lebih rendah, penyaluran kredit akan lebih kencang dan pada akhirnya mendorong konsumsi dan investasi. Alhasil pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Suku bunga turun dan akan mempengaruhi pada masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Lalu, namun yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Suku bunga acuan yang sudah mencapai titik terendah sepanjang sejarah BI ternyata tidak segera diikuti oleh turunnya suku bunga kredit perbankan. Langkah penurunan suku bunga dasar kredit bank himbara tidak menjawab permasalahan sektor UMKM dalam mendapatkan fasilitas pinjaman. Sebagian besar bank memang sudah menurunkan suku bunga kredit, tapi tidak secepat dan sebesar penurunan suku bunga acuan. Lebih buruk lagi, kebijakan BI menurunkan suku bunga acuan secara agresif ternyata tidak mampu mendorong tumbuhnya penyaluran kredit perbankan. Suku bunga acuan yang turun sebesar 125 bps sepanjang 2020 justru diikuti oleh penyaluran kredit perbankan yang lebih rendah. Pertumbuhan kredit perbankan tahun lalu terkontraksi sebesar 2,41%. Anomali hubungan suku bunga dan penyaluran kredit di Indonesia sesungguhnya sudah sering terjadi. Pertumbuhan kredit dari tahun 2018 pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,45% dari sebelumnya 8,1%. Terjadi justru ketika BI menaikkan suku bunga acuan dari 4,25% menjadi 6,25%. Lalu pada tahun 2011, yaitu sebelumnya, pada 2011 pertumbuhan kredit bisa mencapai 24,59% ketika BI rate masih sangat tinggi yaitu 6,75%, anomali di atas seharusnya sudah sangat dipahami BI. Kebijakan suku bunga tidak selalu efektif dalam mendorong pertumbuhan kredit. Kebijakan bank sentral menurunkan suku bunga secara agresif hingga titik rendah 3,50% tidak menjamin tumbuhnya penyaluran kredit perbankan. Diperlukan kebijakan-kebijakan lain untuk lebih dapat mendorong. Di tengah pandemik turunnya suku bunga tidak mampu meningkatkan permintaan kredit. Terbatasnya aktivitas sosial, ekonomi masyarakat menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat dan produksi dunia usaha menurun signifikan. Tidak heran jika kemudian kebutuhan pembiayaan baik untuk konsumsi maupun produksi juga turun drastis. Kalaupun ada permintaan kredit, risikonya juga tinggi dan harus diwaspadai. Ketika permintaan kredit demikian rendahnya dan beresiko dalam rangka pembiayaan fiskal, pemerintah menawarkan surat berharga negara atau SBN dengan return yang menarik dan tingkat risiko yang minimal atau bahkan zero risk. Bagi sebagian bank, khususnya yang memiliki cost of fund yang rendah, SBN menjadi pilihan yang paling menguntungkan. Bank yang memilih menempatkan dananya di SBN tidak dapat disalahkan. Mereka harus memastikan adanya penerimaan yang cukup guna membayar bunga kepada masyarakat pemilik dana.
Bank tidak perlu dipaksa menyalurkan kredit, mereka akan kembali menyalurkan kredit ketika ada permintaan dan resiko kredit diyakini dapat dikelola. Memaksakan bank menyalurkan kredit justru bisa berdampak negatif meningkatkan resiko kegagalan bank. Untuk meningkatkan penyaluran kredit perbankan, mutlak diperlukan adanya kebutuhan pendanaan dari masyarakat dan pelaku usaha. Adapun kebijakan pemerintah, BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejauh ini lebih banyak dari sisi supply, seperti yang pertama, penempatan dana pemerintah di perbankan. Yang kedua, pelonggaran moneter. Dan yang ketiga, pelonggaran ketentuan aktiva bertimbang menurut risiko. Selanjutnya, hal paling utama adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali belanja meskipun masih mengalami pandemi. Untuk itu, pemerintah hendaknya memastikan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk berbelanja dengan yang pertama percepatan vaksinasi dan yang kedua adalah peningkatan pendisiplinan protokol kesehatan. Dengan kedua upaya ini akan mencegah terjadinya lonjakan kasus baru COVID-19 sekaligus memunculkan sikap percaya masyarakat. Alternatif lain mengembangkan kebijakan yang serupa dengan pelonggaran PPNBM kendaraan bermotor untuk konsumsi barang-barang atau jasa tertentu, termasuk misalnya subsidi melakukan wisata tengah pandemik dalam bentuk subsidi tiket pesawat dan atau subsidi biaya hotel atau penginapan. Subsidi tersebut diharapkan dapat membangkitkan kembali industri pariwisata dan pendukungnya yang saat ini terpuruk sehingga muncul kebutuhan akan model kerja sekaligus permintaan kredit. Lalu, pada bagian kedua yaitu adalah faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu, tidak serta-merta signifikan dampak penurunan suku bunga tersebut terhadap sektor UMKM dilatar belakangi oleh kompleksnya masalah yang dialami. Tanpa adanya indikasi pasti bahwa bisnis yang dijalankan berkelanjutan dan izin, maka kredit dan perbankan tidak bisa diperoleh oleh UMKM. Pasalnya, yang pertama, kecukupan dokumentasi, yang kedua, proyeksi bisnis, dan yang ketiga, kelayakan dari segi pembukaan, diperlukan bank sebagai analisa kredit. Sementara itu, hal yang menjadi persoalan bagi UMKM, yakni unbankable, salah satunya disebabkan oleh tidak adanya dokumentasi legal. Dengan demikian, urusan perizinan harus dipermudah. Perlu juga ada a complete ecosystem for SMEs yang sedang disiapkan pemerintah dan Kadin guna menciptakan bisnis yang sustainable. Jadi, bagi sebuah bank yang harus handle 94 juta UMKM yang kreditnya kecil-kecil dan biaya akuisisinya tinggi, maka penurunan suku bunga tidak serta-merta mempermudah hidup UMKM. Penurunan suku bunga dasar kredit masih harus berhadapan dengan lemahnya sisi permintaan seiring dengan belum pulihnya buying power masyarakat. Dengan kondisi permintaan yang masih lemah, tidak sedikit perusahaan berskala UMKM yang justru menolak untuk diberikan pinjaman. Banyak hal yang tidak sederhana yang dibayangkan untuk menyelesaikan masalah UMKM pada masa krisis tidak cukup hanya dengan penurunan suku bunga. Sebelum itu, masih banyak PR lain yang mesti diselesaikan bersama-sama. Seperti kita ketahui, penurunan suku bunga dasar kredit atau SBDK oleh bank-bank badan usaha milik negara atau BUMN merupakan tindak lanjut dari kebijakan Bank Indonesia dalam RBJ bulan lalu yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 3,5%. Adapun porsi bank BUMN mencapai 45% dari total kredit nasional, yakni sekitar Rp 3.000 triliun. Di sisi lain, berdasarkan survei BI, suku bunga bukan menjadi satu-satunya faktor bagi pelaku usaha untuk mengakses fasilitas pinjaman. Faktor lain diantaranya yaitu yang pertama agunan, yang kedua birokrasi, dan yang ketiga kemudahan, dan yang terakhir ada administrasi lainnya. Baiklah, pada bagian penutup, bisa disimpulkan bahwa ternyata penurunan suku bunga tidak menjadi pelaku usaha UMKM dalam mengajukan kredit pinjaman ke bank. Namun, penurunan suku bunga oleh bank merupakan faktor yang sangat dominan bagi UMKM dalam keputusan akses permodalan. Paling tidak ada 4 faktor lain selain penurunan suku bunga yang mempengaruhi UMKM dan bank yang
bank dalam pengajuan akses permodalan dan asesmen kredit itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah agunan, yang kedua birokrasi, dan yang ketiga kemudahan, yang keempat adalah administrasi lainnya. Jadi, penurunan suku bunga kredit merupakan faktor utama bagi pelaku UMKM dalam memutuskan apakah akan memanfaatkan fasilitas permodalan dari bank atau tidak. Selain itu, penurunan suku bunga bank akan meningkatkan pengajuan kredit baru ke bank sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya aktivitas UMKM. Baiklah, itulah presentasi tentang peran suku bunga UMKM yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.